Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan bahas kembali aplikasi Jira dalam manajemen proyek. Teman-teman bisa buka aplikasi Jira-nya di website atau laptop. Karena menurut saya lebih baik menggunakan laptop, teman-teman. Kalau untuk di HP, teman-teman tinggal menyesuaikan saja, banyak tutorial di YouTube cara menggunakan Jira di HP. Kalau untuk sini saya karena menggunakan laptop, teman bisa klik foto Jira. Setelah setelah teman-teman masuk ke halaman ini, teman-teman bisa mencari fitur itu namanya Space, teman-teman. Lalu di sini ada logo tambah, teman-teman bisa klik Space. Di sini teman-teman bisa pilih namanya manajemen proyek. Teman di sini nama space-nya sesuaikan dengan studi kasus teman-teman. Misalkan sistem informasi perpustakaan. Namakan di sini sistem informasi perpustakaan, singkat perpustakaan. Nah, di sini for space manage karena teman-teman dalam satu tim, kelompok teman ini aja. Lalu untuk aksesnya teman-teman bisa pilih open. Teman-teman, kalau pilih private ini hanya admin aja yang bisa mengisi proyek manajemen ya. Lalu kalau limit ini nanti membernya tidak bisa mengisi. Jadi cuma hanya bisa pilih open. Teman-teman bisa next. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan teman-teman dalam satu tim. Misalkan di sini menggunakan email. Di sini emailnya tuh email salah satu akun saya sendiri, yaitu ini teman-teman. Lalu untuk role-nya itu sebagai member. Saya teman-teman klik next. Oke, setelah teman-teman masuk ke halaman ini, teman-teman ini merupakan Kudu itu merupakan sebuah plan teman-teman. Teman-teman apa yang ingin mau dikerjakan dalam tugas itu, teman-teman taruh di sini. Lalu kalau teman-teman status saya progres, bisa drag and drop atau pilih statusnya ke progres. Nah, kalau untuk belum, ketika proses itu selesai, teman bisa create aja. Misalkan di sini mengidentifikasikan perpustakaan. Tentukan tujuan proyek teman-teman. Tas pertama, menentukan tujuan proyek, teman-teman lihat, lalu teman-teman masuk untuk lihat spesifikasinya. Nah, di sini teman-teman ini merupakan sebuah task dan teman-teman kalau misalkan mau menambahkan subtask atau subtask itu ibaratnya seperti anakan yang lebih spesifik teman. Di sini sebagai orang tuanya nih anak-anaknya subtask tapi lebih spesifik tugasnya. Misalkan di sini mengidentifikasikan permasalahan perpustakaan. Teman-teman tambahkan ya. Setelah teman-teman tambahkan, di sini juga bisa mengecek sebuah subtasnya. Lalu teman-teman mau tambahkan siapa dalam subtas ini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman menambahkan penugasannya buat salah satu tim teman-teman. Lalu prioritas itu level gimana? Karena di sini ada permasalahan. Misalkan di sini rendah, pilih. Lalu di sini juga teman-teman isi juga penugasannya untuk dalam satu tim itu siapa teman-teman. Prioritasnya juga rendah. Lalu untuk
Due sini itu adalah sebuah deadline atas situs tersebut. Kalau teman-teman mau deadline-nya itu di tanggal 24 teman-teman lakuin. Lalu untuk time tracking ini merupakan waktu diminta timer buat tidak usah dikasih waktu. Lalu untuk start date, misalkan hari ini, pilih hari ini. Nah, setelah itu teman-teman setelah teman-teman dalam kasus itu tugas yang pertama itu kan kita tujuan proyek, screenshot. Kalau di laptop tinggal screenshot lalu pro screenshot ya kan, untuk masukkan ke Canva teman-teman. Ini masukin Canva, edit desain sebagus mungkin, kemudian kasih nama. Misalkan di sini tas untuk tujuan proyek, lalu subtasnya itu ini anakan dari tas tersebut, kasih nama subtas. Untuk lainnya karena di sini misalkan nggak muat halamannya, teman bisa duplikat halaman, tinggal klik more, duplikat halaman. Lalu teman-teman ini tambahkan screenshotan detail tadi, misalkan ini yang screenshot detail tuh bagian ini aja, detail ini, sign, report, prioritas, sama due date dan start date. Ini teman-teman screenshot. Nah, setelah teman-teman eh, membuat tas pertama dan screenshot buktinya juga, teman-teman tugas berikutnya juga sama. Kan tugas keduanya mengidentifikasikan stakeholder, lalu tukar untuk proyek, dibuat juga untuk minimal kebutuhan fungsional, untuk minimal fungsional dibuat juga di Jira tersebut teman-teman. Tinggal create sini, terus kasih nama dari tas tersebut dan masukkan subtasnya dan sign. Untuk sign itu penugasan. Jadi dalam sebuah tim itu harus proyek manajemen itu sebagai ketua dalam satu tim supaya proyek itu jalan dan secara efektif ya teman-teman. Di situ perlu sebuah ketua. Nah, ketua ini mengelola bagaimana satu tim itu dalam proyek itu jalan secara efektif. Seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman tinggal tambahkan aja branding stakeholder, tambahkan di sini dan subtasnya juga. Kalau misalkan teman-teman dalam hal ini saya kan untuk tujuan proyeknya udah kelar, targetnya. Kamu tinggal tambah, tinggal buat berbaik ke sini. Lalu untuk kalau misalkan produk kelar, nah selanjutnya teman-teman tugas yang ke 6 ini kan pilih metode pengembangan waterfall atau R&D. Teman-teman itu bisa ketik saja teman-teman jawabannya, bisa di screenshot atau masukkan di aplikasi Jira. Teman tinggal ketik, misalkan di dalam kasus ini kan sistem informasi perpustakaan, teman-teman buat aja pengembangan apa, misalkan sini waterfall. Alasannya itu dalam sistem perpustakaan sudah jelas sejak awal seperti fitur login, pengolahan data, buku data anggota, penunjang. Karena kita baru mempelajari jadi teman-teman hanya kan salah satu waterfall atau di dalam sebuah kasus itu teman-teman. Baik, teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas itu teman-teman dalam menggunakan aplikasi Jira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.